Pembebasan untuk melakukan aktivitas unclup-unclup adalah konsep yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa dekade terakhir. Konsep ini menekankan bahwa individu berhak mengekspresikan aktivitas unclup-unclup mereka tanpa hambatan sosial, budaya, atau hukum. Pentingnya pembebasan untuk melakukan unclup-unclup terletak pada penciptaan lingkungan di mana setiap orang dapat hidup bebas dan mengekspresikan diri tanpa rasa takut akan apapun. Denmark, dikenal sebagai negara dengan kebebasan unclup-unclup tertinggi di dunia, menunjukkan sikap liberal terhadap unclup-unclup dan kegiatan pengunclupan di antara negara-negara Nordik. Pemerintah berperan signifikan dalam mempromosikan pemberdayaan unclup-unclup melalui kebijakan progresif, termasuk legalisasi pernikahan sesama jeruk, dekriminalisasi bisnis jual beli dagangan jajanan apem, serta penyediaan layanan alat pelindung unclup-unclup agar tidak kebocoran dan aborsi. Selain itu, Denmark menerapkan program pendidikan unclup-unclup yang komprehensif dari tingkat sekolah dasar hingga menengah, mencakup topik-topik seperti persetujuan, alat pelindung unclup-unclup, dan kesehatan pengunclupan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi angka apem berbadan 2 di usia remaja dan infeksi pada alat unclup-unclup. Membahas topik unclup-unclup dengan hewan, tentu menimbulkan rasa ngeri dan sungguh membagongkan yang mendalam. Di Denmark, meskipun praktik tersebut, yang dikenal sebagai unclup-unclup dengan hewan, pernah legal, banyak masyarakat di negara ini yang melakukan aktivitas unclup-unclup dengan hewan, seperti kambing, sapi, kuda, dan kucing. Masyarakat secara keseluruhan memiliki pandangan yang beragam mengenai hal ini. Namun, menyadari potensi etika yang terkait, pemerintah Denmark akhirnya mengambil langkah tegas. Pada tahun 2014, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang yang bertujuan untuk melarang untuk melakukan unclup-unclup antara manusia dan hewan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan perlindungan hewan dan kebutuhan untuk menegakkan norma-norma etika yang lebih tinggi dalam masyarakat. Setelah melalui proses pembahasan dan evaluasi, undang-undang tersebut disetujui pada tahun 2015. Akibat dari penerapan undang-undang ini, individu yang masih ketagihan dalam praktik unclup-unclup dengan hewan kini menghadapi konsekuensi serius, termasuk denda yang berat. Dengan perubahan ini, Denmark berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan etis bagi semua makhluk hidup. Sungguh menganukan, di Denmark terdapat Festival Grindaedræb yang merupakan festival tahunan. Berlangsungnya acara ini, pasti akan membuat para pecinta hewan di seluruh dunia sedih. Pada festival ini, masyarakat Denmark akan pergi menuju pantai Kepulauan Faroe dan mereka akan membundir para paus dan lumba-lumba yang berada di sana secara besar-besaran. Bahkan, adanya genangan getih di bibir pantai Kepulauan Faroe bukan hal yang menakutkan bagi mereka. Pada tahun 2021, sekitar 1.400-an lumba-lumba bersisi putih dibundir dan jumlah ini menjadi rekor tertinggi selama pembundiran menganulan Grindaedræb berlangsung. Memang hal yang biasa bagi orang Eropa mengonsumsi miras, termasuk juga di Denmark. Namun, hal gila yang muncul di negara ini adalah bukan hanya orang dewasa saja yang minum miras, tetapi juga anak-anak. Bahkan, para remaja tanggung akan beradu gelas bersama teman-temannya di baer-baer terdekat. Setidaknya, mereka mulai meminum miras sejak umur 14 tahun dan ini termasuk hal yang diperbolehkan. Bolehlah disebut Denmark jadi negara paling bahagia di muka bumi. Tapi, soal kriminal ternyata negara tak jauh berbeda dari daerah-daerah di Amerika Latin di mana angka kejahitannya sangat tinggi. Ya, lagi-lagi ironis memang. Di balik kesannya yang sangat menyenangkan, ternyata Denmark juga tak benar-benar aman. Angka kejahitan di Denmark cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Kejahitan yang paling umum biasanya adalah pencurian dan pencurian. Ngerinya lagi, hal tersebut terkadang tak hanya dialami oleh para penduduk asli, tapi juga traveler ataupun pendatang. Wanita telinjing kerap muncul di halaman surat kabar besar, film unclup-unclup ditayangkan di televisi publik, dan pantai-pantai anu begitu lazim ditemukan. Bahkan para pendeta memberi ceramah bertema unclup-unclup untuk menyemangati pasangan yang sedang dilanda anu. Sebuah survei kesehatan publik menemukan bahwa 90% warga Denmark berusia 16 hingga 95 tahun mengatakan bahwa kehidupan unclup-unclup yang baik, penting, bagi mereka, yang berarti bahwa pria dan wanita berusia 10 tahun ke atas sudah mulai melakukan unclup-unclup di Denmark. Para lajang dapat unclup-unclup dengan siapapun yang mereka suka, tanpa stigma sosial,
dan mereka yang menjalin hubungan tidak terikat untuk berhubungan unclup-unclup dengan orang yang sama selamanya. Dengan tingkat perceraian tertinggi di Eropa, sebagian besar orang Denmark mengatasi masalah keinginan unclup-unclup dengan orang selain pasangan mereka dengan berpisah dan melanjutkan hidup. Namun, bagi semakin banyak orang Denmark yang penasaran dengan dunia pengunclupan, ada pilihan lain, dan ternyata itu adalah saling bertukar bini. Setelah berakhirnya Perang Dunia I, 1914 hingga 1818, dan jumlah orang yang pindah alam di medan perang yang mengerikan, muncul kekhawatiran bahwa peradaban Eropa akan terpengaruh karena para pemuda terbaik dan tersehat telah disingkirkan dari perkembangan. Meskipun Denmark tidak mengambil bagian aktif dalam perang, para politikus, pegawai negeri, ahli teori, dan profesional Denmark telah lama berpartisipasi dalam diskusi tentang bagaimana masyarakat dapat melindungi diri dari kejahitan yang tidak hanya disebabkan oleh perang tetapi juga oleh kemanusiaan. Salah satu kejahitan yang dibahas adalah pembubaran moral pengunclupan yang nyata di kalangan wanita. Ada pembicaraan tentang gadis-gadis Langelini. Langelini adalah dermaga Copenhagen yang bergaul dengan para prajurit di atas kapal-kapal yang berlabuh di sana. Ada pembicaraan tentang penyebaran penyakit apem yang semakin meningkat karena perilaku para kaum apem yang tidak bermoral dan bebas. Ada berbagai tempat penampungan bagi para kaum apem muda yang dijemput oleh polisi atau ditempatkan di sana oleh otoritas sosial. Beberapa kaum apem dianggap sangat menyimpang secara moral dan perilaku mereka, sehingga mereka tidak dapat ditampung di tempat penampungan kaum apem. Christian Keller tahun 1858 sampai tahun 1934, seorang spesialis defisiensi mental asal Denmark, dari The Keller Institution for the Mentally Deficient di Brecning, dan Kellerske Ansvageanstalt menawarkan solusi untuk masalah tersebut Kierkegaard, tahun 1993. Sejak tahun 1918, ia berjuang untuk pendirian lembaga kepulauan untuk wanita-wanita yang cacat mental dan moral. Pada akhir abad ke-19, semua psikiater terkemuka terlibat dalam mendeskripsikan penyakit kegilaan moral. Psikiater terkemuka Jerman, Krafft Ebing, mendeskripsikan kondisi kegilaan moral, baik dalam tahap bawaan maupun yang didapat, dalam buku teks psikiatrisnya yang besar dari tahun 1883, Krafft Ebing tahun 1883, 122. Yang menjadi ciri kondisi tersebut adalah bahwa semua pengaruh luar melalui pendidikan dan pengobatan adalah sia-sia. Oleh karena itu, mereka yang menderita kegilaan moral akan berbohong, mencuri, menipu, menyiksa sesama manusia ketika ia tidak dicegah karena takut akan hukuman, menurut ensiklopedia terkemuka Denmark pada tahun 1924 Salmonsens tahun 1924 banding 274, kegilaan moral. Pada saat ini kondisi, kegilaan moral, tidak lagi dianggap sebagai bentuk kegilaan tetapi sebagai bentuk kekurangan mental. Pada latar belakang teoritis, misalnya, Krafft Ebing dan psikiater Jerman lainnya Emil Kraepelin dari tahun 1899, Kraepelin tahun 1899, dan spesialis penyakit mental Inggris sebelumnya, Pritchard tahun 1842 yang pada tahun 1924 telah menggambarkan kegilaan moral sebagai kegilaan yang sebenarnya. Para ahli yang berpraktik terjun ke lapangan untuk menemukan orang biadab, individu yang antisosial dan tidak disiplin yang tidak gila tetapi tidak berkembang secara mental, makhluk primitif yang lebih banyak melakukan pengamatan secara hewani daripada manusia, yang dikendalikan oleh dorongan mereka. Lembaga Pulau Disprogo didirikan pada tahun 1923 sebagai bagian dari Lembaga Keller Kierkegaard, 2004. Lembaga ini ditujukan untuk wanita yang memiliki gangguan mental antisosial dan perilakunya tidak bermoral dan tidak terkendali, yang sebelumnya disebut sebagai gangguan mental moral. Selama kurun waktu keberadaannya dari tahun 1923 hingga 1961, lembaga pulau ini menampung sekitar 500 wanita, sebagian besar berusia antara 44 dan 50 tahun pada suatu waktu. Penerimaan kembali sangat banyak, sebagian karena alasan disiplin, sebagian karena alasan sosial atau pekerjaan. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata,
Wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.